Diberkatilah engkau yang menghasilkan buah yang baik. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat 17-20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bacaan yang berikutnya diambil dari Lukas 6 ayat 43-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bagi kita yang memiliki kesukaan menanam pohon, kita tentu tahu bahwa untuk membuat pohon itu berbuah lebat dan juga untuk menjadikan pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik tidak semudah yang dipikirkan. Dibilang sulit-sulit banget tidak, tapi gampang juga tidak. Kita akan berpikir bahwa bukan hanya dibutuhkan pupuk agar pohon bisa berbuah lebat, tetapi sesungguhnya ada banyak hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kita harus rajin membersihkan pohon-pohon dari berbagai hama, benalu, ilalang, atau tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Kita juga harus memperhatikan betul kondisi dahan-dahannya. Kita harus memperhatikan tunas yang tumbuh. Apabila tunas itu ternyata tidak produktif, maka tunas itu harus segera dipangkas. Perhatikanlah juga daun-daunnya, dan perhatikanlah tanaman agar bebas dari hama atau parasit yang mengganggu. Tanpa melakukan ini semua, maka pohon itu akan tumbuh sia-sia dan tidak akan menghasilkan buah yang baik. Alkitab dalam beberapa kesempatan mempergunakan pohon atau tanaman sebagai analogi untuk menunjukkan siapa diri kita di hadapan Tuhan, apa yang kita hasilkan oleh diri kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita dan ganjaran apa yang Tuhan perhatikan atas penilaian-penilaiannya itu. Secara tegas, Yesus memperingatkan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Yesus menyatakan untuk menentukan sebatang pohon itu yang baik atau tidak, maka lihatlah buahnya. Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Begitu pula sebaliknya. Dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi hanya ada dua golongan pohon. Pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Mari kita mengenal perbedaan pohon yang baik dan juga pohon yang tidak baik. Pohon yang baik karakternya tentu saja baik. Tanamannya tegak lurus dan juga bentuknya layak. Dari segi penampilannya bagus dan juga tidak bercela. Selain itu tentunya dari segi kualitasnya, pohon itu pasti membawa manfaat dan juga berkualitas. Sedangkan pohon yang tidak baik tentunya dari segi karakteristiknya juga buruk dan tidak tumbuh dengan layak. Secara keseluruhan, pohon itu buruk. Bahkan secara kualitas, berbahaya dan sama sekali tidak bermanfaat apa-apa. Jadi bagaimana pohon yang baik itu bisa tumbuh menghasilkan buah yang baik juga? Pohon yang baik itu adalah pohon yang benar-benar berkualitas baiknya dari dalam sampai keluarnya. Kriteria pohon yang baik
dari akar yang tertanam, batang pohon, ranting pohon, daun-daun, semuanya itu baik. Akar pohon yang tertanam di dalam tanah yang baik, dengan akar yang kuat dan sehat yang menopang batang utama dan juga ranting pohon, yang menyerap dan menghantar air dan mineral-mineral ke seluruh tubuh pohon. Dan dengan batang pohon yang sehat, pohon itu tumbuh. Tidak ada benalu dan hama pada batang pohon itu. Dan dengan ranting-ranting yang sehat, maka buah-buah dapat muncul dari ranting-ranting pohon tersebut. Tentu saja daun pohon yang sehat tidak ada hama daun. Pertanyaan refleksi bagi kita, siapkah kita menjadi pribadi bagaikan pohon yang baik yang juga siap menghasilkan buah yang baik? Apa yang perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui? Yang pertama, perhatikanlah dirimu. Apakah engkau adalah pribadi yang baik? Mungkin kita akan berkata, aku berada di tengah-tengah saja. Kita bukan orang baik, namun kita juga bukan orang yang tidak baik-baik. Kita berada di tengah-tengah saja. Kita cenderung suka berada di tengah-tengah, tapi justru di tengah-tengah inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya diri kita adalah orang yang paling rusak. Kebaikan itu bukan berada pada posisi di antara baik dan tidak baik. Seringkali orang Kristen termasuk kita berpikir hanya dengan beribadah di gereja, mengikuti berbagai pelayanan gerejawi dan seterusnya, maka kita akan menjadi pohon yang cukup baik. Kita akan berpikir kita akan menghasilkan buah yang cukup baik. Namun kebaikan kita tidak diukur dan nilai kita tidak ditentukan dari perbuatan itu semata. Kebaikan itu dilihat mulai dari dalam yang tidak kelihatan sampai di luar yang kelihatan. Dari moral, karakter yang membentuk pribadi orang itu, dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang nampak dari luar. Banyak orang Kristen yang aktif beribadah, aktif mengikuti pelayanan di gereja, pelayanan di sini dan di sana, namun justru moralnya dan karakternya lebih bobrok daripada orang yang bukan Kristen. Pikiran, perkataannya, dan perbuatannya lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah moral, karakter diri pribadi kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita yang muncul dari dalam diri kita dengan kejujuran yang tidak dibuat-buat, itu murni dan yang dinyatakan keluar apa adanya dan terlihat oleh orang lain? Apakah kita merupakan pribadi yang betul-betul berkualitas? Pribadi yang baik tentu saja menampakkan karakter Kristus yang sungguh indah dipandang, yang tidak rusak oleh dosa atau busuk oleh kemunafikan. Kebaikan-kebaikan ilahi ini berada di dalam diri-diri orang Kristen yang berakar kuat di dalam firman Allah. Bukan hanya sekedar berakar pada kenyamanan, kenikmatan, kemapanan, keberhasilan. Berakar kuat dalam firman Allah berarti tidak akan tumbang sekalipun berada di tengah kesulitan maupun penderitaan. Ia yang berakar kuat akan terus bertumbuh akan pengenalannya akan Kristus. Dan ia akan terus bertumbuh karena mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Ketika pertumbuhan berhenti pada orang Kristen, maka tentu saja hal negatif yang akan terjadi pertama-tama pembusukan. Ini yang harus diwaspadai. Yang berikutnya, menjadi berkat bagi orang lain adalah ciri-ciri pohon yang baik yang menyediakan sumber bahan makanan dan juga kebaikan bagi orang sekitarnya. Sebagai pribadi yang baik dan juga yang menghasilkan buah yang baik, tentu kita akan seperti pohon yang menjadi tempat berteduh, yang dapat dimanfaatkan kayunya, yang dapat dimanfaatkan buah-buahnya.
kita harus dapat memberi makanan rohani dan penghiburan bagi sesama. Bahkan juga mampu menggunakan waktu dan talenta kita untuk membangun kehidupan orang lain di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang baik juga siap untuk menunjukkan tanggung jawab di hadapan Allah sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan di hadapan Allah. Kita juga dapat mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Allah. Jadi pertanyaan untuk kita, pribadi seperti apakah kita? Pohon yang baik atau yang tidak baik? Sekali lagi, untuk menjadi pribadi yang baik bagaikan pohon yang baik itu, yang pertama kita menampakkan karakter Kristus. Yang kedua, berakar kuat di dalam firman Allah. Yang ketiga, bertumbuh karena pengenalan akan Kristus Yesus. Yang keempat, menjadi berkat dan siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Mari sekarang kita merenungkan bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik. Mari sama-sama kita memperhatikan buah yang kita hasilkan. Apakah buah yang kita hasilkan ini baik atau buah yang busuk? Ada sebuah kisah. Seorang pendeta mengunjungi seorang jemaat di ladang jagungnya. Pendeta itu takjub memuji pohon-pohon jagung yang tumbuh begitu subur walau belum berbuah. Mendengar pujian itu, jemaatnya berkata, "Belum tentu, Pak Pendeta. Semua tanaman itu memang terlihat subur, namun belum tentu semua berbuah." Seminggu kemudian, ada kebaktian kebangunan rohani di desa itu. Ratusan orang takjub mendengar khotbah hamba Tuhan yang diundang. Khotbah yang luar biasa. Lagi-lagi jemaat ini berkata, "Ya, khotbahnya bagus, tapi yang penting kan buahnya." Pertanyaannya, apakah semua orang yang datang itu hatinya mau menerima firman, bertumbuh dan berbuah atau tidak? Kita seringkali terpesona dengan khotbah hamba Tuhan. Kita mengatakan, khotbahnya bagus, pendetanya hebat. Tetapi jika kita tidak pernah menerima firman, bertumbuh dan juga berbuah, maka kita tidak akan menghasilkan buah yang baik. Penting yang harus kita perhatikan adalah apakah buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang baik atau buah yang busuk. Setiap orang akan diminta pertanggungjawaban dari buahnya, dan kita harus gelisah jika kita tidak menghasilkan buah yang baik. Kita tidak peduli kita pohon yang baik atau tidak. Bahkan kita sering tidak peduli menghasilkan buah yang baik atau tidak. Yang penting hidupku nyaman. Yang penting hidupku senang. Yang penting hidup kita mapan dan kita pamer kepada orang lain. Lihat, aku hebat. Lihat, inilah berkat dari Tuhan. Hati-hati dengan sikap dan kelakuan kita yang seperti ini. Kita perlu untuk menilai diri kita sendiri. Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik? Tentu buah yang baik menghasilkan manfaat yang baik juga. Sebaliknya, buah yang busuk membahayakan dan menjadi racun bagi banyak orang. Jadi, buah apa yang sebenarnya harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan? Karena buah ini sangat berkaitan penting dengan pertobatan. Dalam Matius 3 ayat 8 menegaskan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jika kita mengaku kita orang Kristen, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Bagaimana cara menghasilkan buah yang baik itu? Dalam Efesus 4 ayat 17-18 Paulus berkata, "Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan yang pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kenakanlah manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Dan dalam Efesus 4 ayat 25-32 memberikan cara kepada kita
untuk bisa menghasilkan buah yang baik. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, dari bacaan ini, kita dapat mengenal cara-cara untuk menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, mari kita senantiasa berkata yang benar. Jangan berdusta dan juga berlaku jujur. Dan mengenai kemarahan, boleh marah, namun jangan sampai marah kita menyebabkan kita berdosa. Jangan kita marah sepanjang hari, supaya iblis tidak mendapat kesempatan untuk mencobai kita. Jangan juga mencuri, jangan berbuat curang, jangan mengambil yang bukan menjadi bagian kita. Misalnya, jangan kita mencuri waktu yang seharusnya untuk Tuhan. Jangan mengambil apa yang seharusnya untuk Tuhan. Yang berikutnya, kita juga didorong untuk tidak malas. Jangan kita memiliki kemalasan rohani. Mari kita membagikan berkat yang kita terima kepada orang lain yang berkekurangan. Selain itu, jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita menjadi milik Allah. Jangan ada perkataan yang tidak pantas, yang tidak patut kita ucapkan, kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak membangun, melainkan pakailah kata-kata yang membangun dan yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Jangan juga ada perasaan sakit hati, dendam, dan juga fitnah. Bagian yang terakhir, tentu saja kualitas baik atau tidak datang dari penilaian yang tepat. Siapakah yang akan menilai kita sebagai pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik? Ada sebuah kisah. Seorang guru berkata kepada semua murid di kelas pada waktu ujian akhir, "Kamu boleh menulis sesukamu, tapi jangan lupa yang memberi nilai adalah saya. Saya yang akan memberi kamu nilai 0 jika semua yang kamu kerjakan itu salah." Nah, alangkah bodohnya kita jika kita tahu apa yang kita kerjakan itu sudah pasti salah, tetapi kita tetap mengerjakan itu. Demikian pula alangkah bodohnya kita menghabiskan seumur hidup kita dengan mengerjakan segala sesuatu yang tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita, yang pada akhirnya kita akan mendapat nilai 0 di hadapan Allah. Allah lah yang pada akhirnya menilai kualitas diri kita dan juga buah yang kita hasilkan. Apabila kita tetap bersikeras menghasilkan buah yang tidak baik padahal kita tahu itu adalah salah, maka pada akhirnya penilaian kita 0 di hadapan Allah dan Allah akan membuang kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Sekali lagi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Hidup apa yang ingin kita hidupi? Apakah kita mau hidup seperti tahun-tahun sebelumnya yang tidak mau memperbaiki kesalahan kita, yang menghasilkan buah yang tidak baik bagi orang sekitar kita? Atau kita mau membiarkan dan mengizinkan Tuhan mulai hari ini mengubah hidup kita menjadi pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik? Oleh karena itu, perhatikanlah dengan baik setiap hal yang kita pikirkan,
perkataan yang hendak kita ucapkan, perbuatan yang akan kita lakukan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus menghasilkan buah yang baik, harus membangun, membawa kedamaian, kebenaran, dan mampu membawa orang kepada Kristus dan menikmati kasih karunia-Nya. Mari kita sadari bagaimana kita seharusnya hidup. Mari belajar mengambil kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia, dan bibit yang Tuhan tanamkan di hati kita boleh bertumbuh besar menjadi pohon yang baik, serta menghasilkan buah yang baik. Amin.